Alhamdulillah, innal hamdalillah. Tiada ucapan dan ungkapan syukur kecuali kepada Allah, karena hari ini kita dapat melaksanakan webinar Agama Cinta ke-62 ya, dengan tema yang sangat menjadi isu yang begitu luar biasa, yaitu di mana budaya leluhur kita yang ada mulai zaman Nusantara ratusan tahun sebelum negeri ini merdeka, dan itu diaktualisasikan kembali oleh para wali songo yang melihat, karena di dalam budaya ini adalah budaya tutur. Nah, disinilah dengan kecerdasan dan kejeniusan para wali songo digunakanlah media wayang ini sebagai media dakwah. Dan alhamdulillah barokahnya wayang, yang mana sebelumnya negeri Nusantara ini bukan negara yang mayoritas umat Islam. Dengan barokahnya wayang bisa menjadi negara yang mayoritas umat Islam. Seharusnya hal yang semacam ini yang perlu dipahami oleh Khaled Basalamah ini. Bukannya penanya menjawab, lalu ada penanya dia jawab, dan dia mengatakan bahwa ini intern. Kalau intern, jangan dimasukkan di media sosial. Lah, kalau di media sosial ini sudah masuk ke ranah umum, maka kami sepakat kepada abangku Bang Tuemena yang dari Satya Kita Pancasila untuk melaporkan secara hukum. Jadi tidak perlu untuk membenturkan antara rakyat dengan rakyat. Biarkanlah hukum kita jadikan panglima. Akan tetapi hal ini apabila dengan permintaan maaf saja sudah dianggap selesai, ini yang repot. Sebelumnya Khaled Basalamah ini pernah juga menjadi pro kontra masalah tanya jawab perkara bendera merah putih, dan itu diakhiri dengan hanya permohonan maaf dan memberikan apa? Memberikan sanggahan, ya. Yang kedua juga demikian. Maka kami minta kepada aparat penegak hukum untuk memperhatikan dari kelompok atau paguyuban dalang yang mana mereka melaporkan, dan juga dari Satya Kita Pancasila ini. Jangan sampai kasus yang beruntun yang melecehkan budaya bangsa kita, seperti dalam 1 bulan kemarin, dengan sombongnya seorang anak muda menendang yang menjadi budaya leluhur kita, yaitu sesajen. Anda boleh tidak suka kepada sesajen, monggo. Tapi jangan Anda tendang. Jangankan Anda tendang, sesajen itu Anda makan sama piringnya juga nggak masalah, ya. Yang penting jangan Anda share di media sosial. Kalau Anda share di media sosial, dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia dan bikin keonaran dan kemarahan, berarti Anda masuk wilayah daripada Undang-Undang ITE. Menendang sesajen, Pak Muhardi, dihukum atau hanya minta maaf itu, Pak Muhardi? Mereka memang sepertinya test on the water, ya. Ngetes kita ini semuanya. Apa yang dikatakan oleh Pak Sudartoto tadi sangat luar biasa. Mereka bukan lagi menyebarkan agama Islam, tetapi lebih cenderung kepada Arab Spring. Seakan-akan selain Arab itu bukan Islam. Nggak bisa membedakan mana agama dan mana budaya Arab. Terima kasih dan ungkapan yang tiada terhingga kepada narasumber semuanya. Akan tetapi sedikit di sini, gue selaku pelaksana acara, tadi kesimpulan dan harapan oleh disampaikan
oleh abangku yang ganteng manis dari Jogja ini ya, Bung Budiman, Lestanta Budiman. Ya, akan tapi izinkan ku sedikit untuk menambahkan daripada harapan di acara webinar Agama Cinta ke-62 ini. Yang pertama, alhamdulillah di sini hadir dulurku senior Gus ya Saiful Bahri dari MUI, meskipun beliau tidak mewakili MUI saat ini, tapi beliau adalah pejabat MUI mulai puluhan tahun. Mulai Gus kenal di awal reformasi dulu ya. Yang pertama, kita berharap bagaimana Majelis Ulama terus melakukan pembinaan ya ke dalam, agar para pendakwah Islam ini makin bijak dan bajik di dalam menyebarkan Islam, khususnya melalui media sosial. Dalam artian lain, MUI jangan hanya ngurusi halal haram produk saja. Karena MUI itu adalah jendela daripada ulama-ulama di Indonesia, meskipun di situ ada ormas Islam besar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Akan lebih baik bila MUI membentuk komisi etik yang menjadi ruang tabayun para pihak, sekaligus upaya meningkatkan keluhuran dan kebijaksanaan para ustadz. Kita harapkan MUI bisa menghindarkan kedudukan sosial ustadz, kiai, dan ulama dari berbagai pelanggaran. Baik itu pelanggaran hukum, khususnya tindakan intoleransi, dan yang saat ini marak yaitu pejabat MUI, baik pusat maupun daerah, terkena teroris. Terus yang kedua, mendorong Kementerian Agama, khususnya Direktur Jenderal Agama Islam, senantiasa melakukan penyempurnaan pendidikan keislaman di semua jenjang. Terus mengembangkan pendidikan keislaman seperti yang ada di NU, yaitu Islam yang wasyatiyah, menghargai eksistensi dan keberagaman kultural, dan bagaimana moderasi beragama ini terus digencarkan, bukan hanya kepada jajaran Kementerian Agama, tapi bila perlu sampai kepada kiai-kiai di tingkat kecamatan dan tingkat desa, atau yang biasa Gus sebut dengan kiai pinggiran dan ustadz kampung. Tiga, MUI, Kemenak, dan BNPT terus melakukan deteksi dini, pembinaan, dan pemulihan atas masuknya berbagai ideologi transnasional yang karena keberadaannya justru mengancam eksistensi kita sebagai negara bangsa yang terus berupaya menyempurnakan diri sebagai bangsa. Nah, repot apabila MUI di dalamnya banyak kelompok-kelompok yang transnasional, bahkan di samping pusat ditangkap karena keberadaannya ada sinergitas dengan teroris, dan yang terakhir kemarin nggak salah di Bengkulu ya. Terus yang keempat, mengajak berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di seluruh tanah air Indonesia untuk senantiasa mengedepankan dialog dalam menyikapi segala hal, menghindari cara-cara polisional dan kekerasan. Serta kelima, seluruh komandan satuan teritorial, baik TNI maupun Polri, senantiasa melakukan deteksi dini, pencegahan atas segala kemungkinan gangguan keamanan atas berbagai sentimen sara. Ingat, ini udah 2022, sebentar lagi udah 2024, setengah tahun lagi. Ini sudah marak sekali perkara pilpres dan juga pilkada dan juga pilgub serta bahkan ke pilkades kan gitu ya. Karena saat ini pemilihan secara langsung. Jangan sampai apabila deteksi dini ini kurang, membenturkan perkara sara ini sangat berbahaya. Sebab sangat mudah berkembang akibatnya dan meluas secara sosial. Dan khusus untuk jajaran kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, untuk senantiasa bisa mengedepankan mediasi antar kelompok. Kalaupun harus melangkah ke ranah hukum, kita harapkan penegak hukum dengan seadil-adilnya, khususnya terkait kasus-kasus sensitif
yang menyangkut sentimen sara di tengah masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini, atau masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin ini harapan kami dan juga harapan semua narasumber semuanya. Ayo, kapan ini Kementerian Agama dan jajaran terkait untuk segera mewajibkan para penceramah ini memiliki sertifikasi, ya, atau bersertifikat, penceramah bersertifikat. Seperti dikatakan oleh Saiful tadi, lah waktu dites mereka akan bicara baik, tetapi saat tidak dites mungkin menjadi ujaran kebencian lagi. Nah, di sini apabila melakukan ujaran kebencian, menghinakan pemimpin yang sah, NKRI dan Pancasila, serta merongrong daripada Bhinneka Tunggal Ika, diambil sertifikasinya dan tidak dibolehkan lagi berceramah secara umum dan juga di media sosial. Apabila ada ketegasan dari pemangku jabatan di negeri ini, Indonesia dengan 270 penduduk yang sangat beraneka ragam ini dapat terjaga. Jangan dengan kebebasan semacam ini, kaidah hukum kita tidak kuat, maka habis masalah ini akan timbul masalah baru lagi, yang bikin kegaduhan bangsa. Kapan kita majunya? Kasihan Presiden Jokowi berjuang mati-matian untuk kemajuan NKRI, tapi di bawah senantiasa dibenturkan oleh penceramah-penceramah dengan ujaran kebencian semacam ini. Mudah-mudahan hanya dengan cintalah kita bisa menjadi agama yang rahmatan lil alamin ini. Seperti kata Gus Dur, di mana ada cinta, disitulah iman dan agamaku. Sekali lagi terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh narasumber yang sangat luar biasa. Harapan Gus, sebenarnya Gus kepingin acara ini dengan tokoh lintas agama, akan tetapi takut menambah kegaduhan. Sebab yang menjadi masalah ini adalah penceramah dari kelompok yang memang sifatnya semacam itu. Ya, kalau kata Sohib Gus, yaitu Habib Ja'far, yaitu kelompok Salafi Wahabi, ya biarkan gitu ya. Nah, kelompok Salafi Wahabi ini akar, ya, yang mana buahnya nanti kepada Salafi takfiri dan juga kepada ujaran kebencian serta radikalisme, intoleran dan teroris. Makanya pemerintah harus bisa mengambil kebijakan yang tegas dengan hukum yang ada agar Indonesia tetap damai, tentrem, ketora harjo, gemah ripa lojinawi, murah sandang, murah pangan dan papan. Demikian dari kami, usikum binafsi bitaqwa faqad fajal muttaqun. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.